Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, mahasiswa Fisika semester 5 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menampilkan memodelkan perhitungan pengelolaan data fisika komputasi pada fenomena gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, ini untuk pengelolaan datanya saya memakai Microsoft Excel. Kemudian untuk yang komputasinya nanti akan memakai Python gitu. Jadi yang pertama ini perhitungan pengelolaan data pada Excelnya dulu. Untuk data dasarnya ini ada H0 atau 600 ketinggian awal, kemudian gravitasi sini 0,8, A waktu awal di sini 0 dan waktu akhir, B di sini 10 dan N jumlah data integernya 100. Kemudian untuk H step size di sini tuh rumusnya waktu akhir dikurang waktu awal dibagi jumlah data integer. Kemudian untuk TI atau waktu saat I itu rumusnya waktu awal ditambah I gitu ya, dikalikan H gitu. Nah, ini untuk jumlah data integer ini tuh 100 gitu ya. Kemudian untuk metodenya di sini ada 3 metode. Untuk metode solusinya eksak, solusi numerikuler, dan solusi numerikuler modifikasi. Nah, untuk yang solusi eksak di sini, V eksak di sini tuh rumusnya G dikalikan T, kemudian untuk Y eksak di sini setengah GT kuadrat, kemudian untuk HT di sini tuh H0 dikurang Y eksak. Nah, jadi masukin aja gitu kalau misalkan mencari Y eksak tuh rumusnya apa, mencari V eksak apa, HT eksak tuh apa, dan didapatkan diperoleh data seperti pada Excel yang tampil nih. Kemudian kemudian untuk solusi numerik Euler. Nah, di sini untuk Eulernya itu VI ditambah H dikalikan G, kemudian untuk Eulernya itu YI ditambah H dikali VI, kemudian untuk H Eulernya itu H0 dikurang Y Euler. Nah, untuk KY nya ini H dikali G dan H dikali VI. Nah, sama seperti tadi, untuk memperoleh datanya tinggal masukkan rumus-rumusnya. Kemudian yang ketiga itu metode dengan penyelesaian solusi numerik Euler modifikasi gitu. Di sini untuk Euler modifnya itu VI ditambah H dikalikan G, untuk Euler modifikasinya itu YI ditambah H dikali VI ditambah 1. Kemudian untuk H Euler modifikasinya itu H0 dikurangi Euler modifikasi. Untuk KY nya itu H dikali G, H dikali VI tambah 1, dan didapatkan datanya nah kayak gini. Kemudian didapatkan grafik gitu ya, 3 grafik. Nah, ini posisi terhadap waktu yang ini ya, yang eksak, kemudian Euler sama yang Euler modifikasi. Untuk grafik yang satu ini nih, yang yang eksak, Euler sama modifikasi ini tuh jadi tuh ketiganya tuh menunjukkan
ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan tanpa adanya gesekan udara, maka gerak dari benda tersebut tuh perubahan posisinya itu melengkung ke atas gitu. Nah, bisa dilihat ya dari ketiga grafiknya. Nah, untuk pengambilan grafiknya ini ya sama seperti yang udah pernah diajarin gitu ya, tinggal masukin data yang di eksak, Euler, dan waktu Euler modifikasi. Nah, kemudian yang kedua ini grafik kecepatan terhadap waktu yang eksak Euler maupun Euler modifikasi. Nah, ketiga kurva ini tuh menunjukkan kurva linier yang mana kemiringan atau gradiennya itu 9,8x. Nah, gradien ini atau kecepatannya berubah terhadap waktu, maka gerak jatuh bebas ini termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang ketiga, ketinggian terhadap waktu dari eksak, Euler asli maupun Euler yang modifikasi. Dimana dari ketiga grafik ini, yang ketinggian terhadap waktu, karena bendanya jatuh gitu ya dari posisi tertentu gitu, maka dari ketinggian yang terkait pada selang waktu tertentu dia akan mendekati bumi gitu, mendekati permukaan tanah. Jadi kurvanya ini melengkung ke bawah gitu ya, mendekati tanah atau bumi tadi. Nah, untuk yang metode numerikuler ini belum terlalu sempurna ya, karena tadi adanya kejanggalan yang bisa dari data ini. Nah, ini tuh disempurnakan di yang metode solusi numerik Euler modifikasi. Cuman disempurnakan pada persamaan ini, jadi ditambahkan 1. Nah, gitu. Nah, ini untuk pengolahan data fenomena gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara di Microsoft Excel-nya. Nah, selanjutnya kita beralih untuk komputasinya gitu pada Python-nya. Nah, ini kita beralih ke komputasi dari fenomena gerak jatuh bebas gesekan tanpa udara. Ini menggunakan Python. Nah, di sini ada import NumPy. Gimana sih? Nah, ini tuh kita memanggil library NumPy-nya. Itu library untuk perhitungan. Kemudian di sini ada printsolin. Nah, itulah. Nah, di sini tuh memanggil file print ini tuh solution, terus diimport dia. Kemudian yang ini matplotlib pplot. Nah, ini juga kemudian diimpor. Kemudian di sini gravitasinya kan tadi 9,8 ya. Nah, ini kita tulis G gitu. Jadi kenapa gini udah dimisahkan G sama dengan 9,8 biar nanti ke bawah-bawahnya itu tinggal langsung G aja, nggak usah 9,8 tuh. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa. Fungsinya tuh ada 2. Nah, kan ntar kan buat fungsinya nih. Terus fungsi ada 2 kan, yaitu persamaan diferensial order 1 yang menyatakan sistem gerak 1, persamaan gerak dari benda jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, yang ini nih, X sama dengan 0,0. Kemudian kita menentukan
waktu yang diinginkan, diketahui posisi dan kecepatannya. Nah, mana nih? Nah, ini nih, 0 sampai 10 second. Kemudian kondisi awal untuk posisi dan kecepatan. Kondisi awalnya itu 0 nih. Nah, kemudian di sini ketinggiannya 0,1. Nah, habis itu print data berdasarkan solusi Euler, plot yang diplot atas posisi terhadap waktu, dimana sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y-nya itu posisi. Kemudian ada dua kurva nanti di dalam satu grafik ini tuh, yaitu kurva yang dihasilkan dari solusi eksak, juga kurva yang dihasilkan kurva posisi benda yang dihasilkan dari posisi numerik Euler. Nah, kemudian di run pencetnya apa, Andre? Yang di run terus mana? Run modul udah kan. Nah, setelah di run ini, dari hasil plot datanya tuh menunjukkan gitu bahwa metode Euler satu metode eksak itu nyaris berhimpitan. Artinya metode eksak maupun metode Euler ini bisa digunakan untuk melengkapi gitu. Jadi metode Euler ini tuh walaupun diapproximasikan metode pendekatan nilai eksak ini atau nilai yang sebenarnya. Nah, tadi tuh kan sebelum di run tuh ini nih modul prinsolinnya. Nah, nanti kan diimport tuh. Kemudian yang Euler juga. Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi tadi hilang ya. Ini kita run lagi deh. Mau ngeliatin. Yaitu nanti grafik yang di komputasi ini sama yang tadi perhitungan di Excel pengolahan data tuh sama gitu, dimana tadi apa namanya, si sumbu X nya itu waktu, sumbu Y nya itu posisi. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.